Film dibuka, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Kang Ian. Sepertinya ia baru saja mengalami kecelakaan. Saking hebatnya kecelakaan itu sampai-sampai ia lupa siapa dirinya. Seorang pemulung yang baik hati dan rajin menabung, kita sebut saja Sabto, memanggilkan ambulan. 정신이 드셨나 보네. 저기 오네. Sampainya di rumah sakit, polisi wanita menanyai identitasnya. Tapi jangankan si polisi, Ian sendiri tak tahu siapa dirinya. Namun dari keterangan si polisi, mobil yang dibawanya sewaktu kecelakaan atas nama Kang Ian. Jadi gini kawan-kawan, biar nggak bingung kalian ya kan. Nama aslinya Kang Ian, tapi di sini dia belum tahu identitas dirinya dan wajahnya selalu berubah-ubah di setiap waktu yang tertentu. Itu sebabnya dia bingung dengan dirinya sendiri. Nah, paham kan? Oke, lanjut. Dia melihat ada kartu yang bertuliskan The Classic dan saat polisi lengah, dia pergi ke tempat itu. Sampainya di tempat itu, dia melihat surat atas nama Ji Chil-ho. Ternyata tubuh yang dia pakai saat ini bernama Ji Chil-ho. Saat waktu menunjukkan jam 12 pas, seketika Ian melihat bayang-bayang masa lalunya. Saat sadar, Ian terkejut karena dia sudah di sebuah restoran. Dengan panik, dia pergi. Kembali lagi dia melihat wajahnya yang sudah berubah. Dengan perasaan yang masih bingung, dia pergi ke The Classic lagi. Dan di situ dia melihat Ji Chil-ho keluar. Namun tak sempat mengejar, Ji Chil-ho sudah dibawa masuk ke sebuah mobil. Dan inilah Spirit Walker. Serasa mimpi, dia mengecek kartu namanya dan dia bernama Lee Sin-wo. Bawahannya mengajaknya masuk, tapi dia malah pergi. 안 들어가세요? Ternyata Ian pergi ke tempat Sabto. Sabto tak mengenalinya. Di situ Ian berusaha memberitahu kalau dia orang yang diselamatkan Sabto di awal film tadi. Tapi karena wajahnya yang berbeda, Sabto tak percaya. Dia merasa kalau Ji Chil-ho yang kecelakaan di awal film tadi dan Lee Sin-wo tubuh yang dipakainya saat ini bukanlah dirinya. Sabto mengeluarkan makanannya dan menyuruh Ian memilih salah satunya. Dan dia memilih hotdog. Sambil memberi hotdog itu, Sabto berkata semua orang di sini tak tahu siapa mereka. Tapi itu tak penting, karena yang terpenting mereka tahu berasal dari mana dan apa tujuan mereka. Kemudian Sabto bertanya dari mana asal Ian. Di situ Ian melihat bayang-bayang masa lalunya lagi. Seketika dia berubah menjadi Park. Dengan perasaan yang bingung dia keluar. Ternyata itu tempat wisata malam. Ian ke kamar mandi dan sepasang kekasih yang lagi melakukan ritual merasa terganggu dan ingin menghajar Ian. Tapi karena muka Ian berubah menjadi Park, laki-laki itu ciut. Dia bernama Baik. Ternyata Baik anak buah Park. Ian baru paham kalau dia akan bertukar tubuh saat jarum jam ke angka 12 pas. Ian pergi ke tempat mobil rongsokan dan melihat isi mobil yang dia bawa saat kecelakaan. Di situ dia menemukan foto perempuan. Perempuan itu bernama Gina. Kemudian Ian pergi ke gereja yang menjadi background foto Gina. Saat mau keluar, Gina menjegalnya. Karena Ian berubah menjadi Park, kesalahpahaman pun terjadi. 좀 들어봐요. 뭐야? 그쪽이 나를 어떻게 아는지. 진짜. 아 잠깐만요. 진정하시고. 거기 지금 뭐 하시는 거예요? Ian kembali ke tempat wisata malam. Dia bertanya ke cewek Baik yang ditemuinya di toilet, tapi tak mendapat jawaban. Malah dia menyuruh Ian ke rumah Baik. Sampainya di sana, Ian meminta alamat rumah Gina. Saat Baik menyebutkan nomor rumah Gina, Ian melihat seorang yang digantung. Beriringan jam menunjukkan pukul 12 pas, Ian kembali berpindah tubuh. 관계요? Kali ini Ian berpindah ke tubuh Yo Jo-nyung yang bekerja di Koperasi Nasional dan juga seorang kriminal. Di sana Ian langsung mencatat alamat rumah Gina yang sempat didengarnya dari Baik.
Ian langsung menuju alamat tersebut dan benar itu rumahnya Gina. Scene berpindah ke Shinwo. Ternyata Shinwo agen Bin. Di situ Shinwo diperintahkan atasannya untuk menangkap Yo Jonyung karena Yo Jonyung seorang buronan. Dari pembahasan mereka kita diberitahu kalau Ian ternyata anggota Bin, juga bahkan anggota Bin terbaik. Tapi Ian menghilang bersama dengan Yo Jonyung dan Gina. Mereka harus mencari Ian karena Ian mengetahui rahasia besar para ketua Bin. Ian masuk ke rumah Gina dan menemukan KTP Kang Ian. Di situ dia mulai berasumsi kalau Kang Ian dan Gina memiliki hubungan. Kemudian dia mencatat semua orang yang pernah ia masuki tubuhnya, dan semua orang itu ternyata ada hubungannya dengan Kang Ian. Tak lama Gina masuk dan Ian bersembunyi. Gina mulai sadar ada orang di rumahnya, tapi itu bukan Ian, melainkan rekannya Baek. Di situ Ian bantu Gina untuk lari, tapi pas mau lari Baek sudah menunggunya dan one by one pun terjadi. 다친다. Akhirnya mereka melarikan diri. Di mobil Ian menjelaskan kalau dia bukan orang yang Gina kira. Dia sudah berganti tubuh berkali-kali dan dia merasa adalah Kang Ian yang dicari orang-orang. Mereka terjebak lampu merah dan polisi datang. Mereka langsung melarikan diri. Sedangkan Baek menabrak mobil sampah. Di situ dia ditilang. Setelah selesai ternyata Ian sudah di mobilnya dan bertanya kapan terakhir kali Baek melihat Kang Ian. Baek bilang Ian pergi bersama Ji Chil-ho satu mobil. Setelah mendapatkan informasi itu, Ian pergi. Malamnya Baek dan kawannya dimarahi oleh Pak karena sudah meloloskan Gina dan Yojung. Mereka harus mendapatkan Gina, Yojung, dan Kang Ian karena mereka harus menyerahkan barang besok hari. Dan Yojonyung, Gina, dan Kang Ian adalah penghalang. Di sini kita belum dikasih tahu barang apa ya kawan-kawan. Pak merasa aneh belakangan ini karena Ji Chil-ho sedikit menggila. Dia memegang pistol Kang Ian dan Yo Jonyung juga ada di rumah Gina. Seperti yang kita ketahui kalau Ian sudah memasuki tubuh mereka. Di situ anak buah Pak menelpon dan bilang kalau dia sedang mengikuti Gina. Terlihat Gina menemui seorang perempuan dan perempuan itu memberi berkas orang asing. Gina mengambilnya kemudian pergi. Ia kembali menemui Sabto dan bertanya tentang kamera mobil yang dicuri Sabto saat Ian kecelakaan. Dan lagi-lagi Sabto tak mengenalinya karena wajahnya yang sudah berubah. Tapi Ian bilang dia orang yang memilih hotdog saat sama Sabto sebelumnya. Kemudian Sabto membawa Ian ke tempat penjualan barang curian. Karena di situ Sabto menjual kamera mobil Ian. Sampainya di sana Ian tak butuh kameranya. Ia hanya butuh memori yang ada di dalam kamera tersebut. Tapi orang itu meminta 12 juta won. Dan Ian menyanggupinya dengan menggunakan rekening atas nama Yo Jonyung. Karena hal itu Pak tahu dan menyuruh anak buahnya menangkap Ian yang mereka kira Yo Jonyung. Ian mulai memeriksa satu persatu memori. Karena banyaknya memori yang ada, Ian mulai menyerah. Waktu perlahan menuju ke angka 12. Tapi tak lama dia menemukan memori yang dia cari. Dan anak buah Pak juga sudah datang ke tempat itu. Ian sempat memasukkan memori itu ke kantong bajunya Sabto. Dan akhirnya mereka melarikan diri. 님 나와봐. Yo Jonyung heran kenapa dia bisa berada di tempat itu dan tertangkap. Rekannya Baek mulai curiga dan bertanya siapa dirinya. Tanpa menjawab, Ian langsung mengegas mobil dan menabrakkannya. Setelah itu Ian ke tempat Pak dan bilang kalau rekannya akan membawa Gina sebentar lagi. Sabto berpura-pura menjadi orang gila dan Ian menyeretnya keluar. Tapi saat di luar, Pak mendatanginya untuk memastikan kalau itu Baek dengan cara bertanya siapa nama pacarnya. Di situ Ian teringat saat di kamar mandi sebelumnya, Baek menyebut nama pacarnya adalah Sonyong. Itu membuat Lee Pak percaya kalau Ian adalah Baek. Rekannya Baek menelpon kalau dia ada sedikit kecelakaan. Ian terus membawa Sabto keluar menggunakan mobil dan bilang kalau dia si pria hotdog.
Gina ke tempat imigran gelap. Dia menemui seseorang. Di situ Gina dapat informasi kalau Kang Ian disembunyikan di pabrik Namyangju. Terlihat Yo Jonyong terus diintimidasi Park untuk mengetahui di mana Kang Ian, tapi dia tetap tak mau memberitahukannya karena mereka sahabat sejati. 그래서 거기가 어디냐고! 거기 강희연이 어딨어? 나한텐 말 안 해. Ian terus-terusan memutar video dari memori mobilnya dan akhirnya mendapatkan petunjuk mengarah ke pabrik Namyangju. Lalu mereka pergi. Gina juga sudah mendapatkan lokasi pabrik Namyangju. Gina pun pergi dan Park mendapat informasi dari bawahannya kalau Ian di pabrik Namyangju. Lalu membunuh Yo Jonyong kemudian pergi. Sampainya di pabrik itu, Ian mulai mencari keberadaan Kang Ian. 저기 21일 밤에 코란도 Подожди, ты не понял? Иди отсюда! Вы что тут делаете? 분명 여기 있어요. Akhirnya mereka ketemu. Di situ Ian melihat tubuh aslinya yang sudah terbaring koma. Saat Ian menyentuh tubuhnya, di situ kita diperlihatkan siapa Kang Ian sebenarnya. Terlihat Kang Ian pemimpin dari BIN, dan saat itu mereka sedang beroperasi untuk menangkap pengedar narkoba terbesar yang merusak otak-otak anak bangsa. Tapi Kang Ian tak fokus karena pengedar yang sedang mereka incar itu adalah Yo Jonyong, sahabat sejati Kang Ian. Setelah pertemuan selesai, Kang Ian menemui Yo Jonyong. Di situ Kang Ian menyuruh Yo Jonyong untuk menyerah agar hukumannya menjadi ringan. Tapi Yo Jonyong bilang kalau dia dijebak. Tak lama anggota BIN sudah mengepung mereka. Sebelum ditangkap, Yo Jonyong memberikan flashdisk yang akan menjadi bukti kalau Yo Jonyong dijebak atas mereka. Setelah menangkap sahabatnya itu, Kang Ian menjemput Gina yang ternyata tunangannya. Sampainya di rumah, Kang Ian memeriksa isi flashdisk yang diberi Yo Jonyong. Ternyata isinya tentang Park dan Shinwo sedang COD narkoboy. Tak lama Gina menelpon dan yang berbicara adalah Park. Ian langsung ke tempat Park. Gina sudah disekap, Ian disuntik mati, kemudian Lee Park mengambil flashdisk itu dan membakarnya. Ian. 대체 Dengan sekarat, Ian melihat orang-orang di sekitarnya. Di situ ada Park, Chil-ho, Yo Jonyong, Shinwo, Baek, dan rekan Baek. Ian dipaksa untuk menembak Gina. Dengan amarah yang besar ia melawan. Dan tepat jarum jam ke angka 12, Ian bangkit dan menyelamatkan Gina. Tapi Gina malah menembaknya karena Ian berubah wujud menjadi Ji Chil-ho. Gina dibawa anak buah Lee Park, sedangkan Ian melihat tubuhnya yang sudah tergeletak. Dia langsung membawa tubuhnya sendiri ke pabrik Mayangjun untuk disembunyikan dan diobati. Ia yang menggunakan tubuh Ji Chil-ho pergi dan tak lama menabrak. Inilah scene di awal film tadi. Kembali ke timeline utama, Ian sudah ingat semua peristiwa yang menimpanya. Anak buah Lee Park datang dan Ian langsung menghajarnya. Ian memberitahu ke Sabto kalau tubuh orang yang dipakainya selama ini adalah orang-orang yang berusaha membunuhnya. Tak lama penjaga pabrik datang memberitahu kalau Park dan anak buahnya sudah ngepung tempat itu. Ia menyuruh Sabto membawa tubuhnya, sedangkan dia membantu Gina yang sudah ada di tempat itu juga. 여기서 부탁합니다. Dengan polos, Gina melaporkan ke Shinwo mereka main tembak-tembakan di dalam gudang. Tak lama Ian berhasil ditangkap. Anak buah lain memeriksa tubuh Ian. Ternyata tubuhnya Ian sudah diamankan Sabto dalam mobil kemudian pergi.
Gina dibawa ke markas Shinwo dan Park. Di situ Shinwo memarahi Park karena terlalu sering memakai narkoboy, sehingga membuat kekacauan ini terjadi. Park tak terima kemudian membunuh Shinwo. Ia tersadar tapi dia sudah berada di dalam mobil yang akan tenggelam. Di mobil itu juga ada Yo Jong-young dan rekannya Baek. Di situ Ian berusaha menyadarkan rekannya Baek dan mengeluarkannya karena dia tahu rekannya Baek belum dimasuki tubuhnya. Bersama tenggelamnya mobil dan jarum jam ke angka 12 pas, Ian masuk ke tubuh rekannya Baek. Park memakai narkoboy. Setelah teler, dia menemui rekan-rekan bisnis narkoboynya untuk bertransaksi. Ian datang dan keributan terjadi. Si nenek tua memarahi Park karena Ian yang mereka kira rekannya Baek adalah anak buah Lee Park. Dia tak terima dan langsung membunuh si nenek tua. Ian melawan semua anak buah Lee Park. Dengan licik, Park menyeret Gina dan itu berhasil membuat Ian menyerah. Tapi akhirnya Lee Park berhasil dikalahkan karena Gina menembaknya. Ian mengucapkan kalimat saat mereka bertemu terakhir kali dan Ian pun mati. Tubuh Ian dibawa Sabto ke rumah sakit, sedangkan Gina diinterogasi polisi dan ditanyai kenapa banyak orang-orang yang berusaha mati-matian untuk menyelamatkanmu. Gina menjawab mereka hanya satu orang. Terlihat Ian dirawat Gina dengan penuh cinta dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi alur cerita film Streetwalker. Semoga kalian terhibur dan selamat beraktivitas kembali. See you next time video. Bye bye.